Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara konfigurasi sebuah router, server, dan komponen-komponen lainnya dalam sebuah topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, langsung saja teman-teman bisa buka Cisco Packet Tracer-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah topologi jaringan di mana kita membutuhkan sebuah router, kemudian switch, dan dua buah PC. Switch ini berguna jika kita menggunakan lebih dari satu PC, maka kita hubungkan menggunakan switch. Selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel. Di sini kita cukup menggunakan kabel strike. Kita klik pada PC, kemudian pilih fast Ethernet 0, kemudian kita pilih pada switch fast Ethernet 0/1. Kemudian PC yang kedua. Nah, selanjutnya kita hubungkan switch ke router menggunakan kabel strike juga. Kita pilih fast Ethernet 2/1 dan ini kita pilih fast Ethernet 0/0. Nah, jika sudah terhubung seperti ini, maka kita tentukan dulu jaringan apa yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan jaringan yaitu 192.168.50.0/29. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa antara PC dengan switchnya kabelnya sudah berwarna hijau, sedangkan antara switch dengan router kabelnya masih merah. Sehingga kita harus mengatur routernya agar kabelnya ini bisa menjadi berwarna hijau. Langkahnya yaitu kita klik pada router, kemudian kita pilih tab CLI, kemudian kita konfigurasi melalui sini. Kita buat no, enter, kemudian kita ketikkan ENA agar kita masuk pada privilege mode, kemudian kita buat const yaitu konfigurasi, kita enter. Nah, sekarang kita masuk pada global mode atau mode global. Nah, di sini kita buatkan interface-nya pada router. Di sini terdapat keterangan yaitu FA0/0. Maka kita ketikkan INT atau interface F0/0, kemudian enter. Nah, di sini kita masukkan IP-nya yaitu IP add. Kita buatkan IP-nya 192.168.50.1. Kita buatkan 50.1. Kemudian kita buat subnet mask-nya 255.255.255. Karena di sini /29, berarti subnet mask-nya 248. Kemudian enter. Nah, jangan lupa teman-teman buat no SH untuk mengaktifkan kabel. Kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa kabelnya sudah berwarna hijau dan satu berwarna oranye. Kita tunggu saja beberapa detik agar kedua warnanya ini menjadi hijau. Sambil menunggu, kita masukkan IP pada PC-nya dengan cara klik pada tab desktop, kita pilih IP konfigurasi, dan kita pilih IP konfigurasinya yang mode statik. Kemudian kita buatkan IP-nya 92.168.50.2 karena 50.1 telah digunakan pada router. Kemudian tab, kita buat subnet masknya 248.
dan default gateway-nya 192.168.50.1. Nah, seperti ini kita close saja. Kemudian PC yang kedua kita masukkan IP-nya 192.168.50.3. Pasnya 248, gateway-nya 192.168.50.1. Nah, seperti ini kita close saja. Nah, setelah semua kabelnya berwarna hijau seperti ini, kemudian kita coba untuk mengirim pesan menggunakan ini, Add Simple PDU. Kita klik saja. Pertama kita coba kirimkan pesan dari PC 1 ke PC 2. Maka statusnya sudah sukses. Kemudian kita coba dari PC ke router. Nah, statusnya sudah sukses. Kita coba lagi. Nah, sudah sukses semuanya. Kemudian kita akan membuat satu buah topologi jaringan yang baru, di mana kita tambahkan routernya satu lagi, dan kita tambah PC-nya satu. Karena PC-nya satu, kita tidak perlu menggunakan switch. Seperti ini. Kemudian kita hubungkan menggunakan kabel strike, pas Ethernet 0, pas Ethernet 0/1. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita konfigurasi routernya. Terlebih dahulu kita tentukan dulu jaringannya. Di sini jaringan kita pakai yaitu 192.168.80.0/28. Nah, seperti ini. Kemudian kita konfigurasi no enable const. Nah, di sini kita masukkan interface-nya yaitu intf0/0. Kemudian enter. Kita masukkan IP-nya, IP add 192.168.80.1. Subnet masknya 255, 255, 255, 240. Kemudian no SH. Kemudian kita masukkan IP pada PC 192.168.80.2. Subnet masknya 240, gateway-nya 192.168.80.1. Kemudian kita cek. Ini IP-nya sudah kita set. Kita coba kirim. Atau kita coba saja menggunakan dua buah PC. Kita tambah PC-nya satu lagi dan kita hubungkan menggunakan switch. Nah, kemudian kita hubungkan dengan kabel. Kemudian kita hubungkan switch dengan router. Kita tunggu semuanya berwarna hijau. 81 di sini, 82.
Nanti yang PC selanjutnya 192.168.80.3, ini 240, dan gateway-nya 192.168.80.1. Sudah, kita close. Kemudian kita coba kirim pesan antara PC 1 ke PC 2, sukses. Dan PC 1 ke router juga sukses. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita akan menghubungkan antara router 1 dengan router 2 dengan cara menghubungkannya menggunakan kabel cross. Ini kita pilih fase standar 01 dan fase standar 01. Nah, kemudian kita coba kirimkan pesan. Gagal. Kita coba sekali lagi dan masih gagal. Sebelumnya, agar kita bisa mengirim pesan antar PC ini ke PC ini, maka kita harus melakukan teknik routing terlebih dahulu, di mana kita atur IP-nya agar bisa connect atau terhubung antar dua jaringan ini. Nah, langkah yang pertama yaitu kita tentukan dulu jaringan antar dua router ini, mana kita buat 192.168. Di sini kita buat 10.0/30. Nah, rumus untuk melakukan routing yaitu teman-teman buatkan IP root, dimana kita buatkan network address dari jaringan yang sebelahnya. Jika kita atur router yang ini, maka kita buat jaringannya maka kita buat jaringan pada router di bawah ini, mana network address subnet mask dan hop. Hop itu adalah penghubung antar dua jaringan ini. Langsung saja kita coba atur. Pertama, pada router yang pertama ini kita atur, kemudian kita exitkan dulu. Nah, di sini kita buat IP root. Nah, karena kita atur router ini, maka IP yang kita masukkan yaitu IP seberangnya atau IP lawannya. Sini IP atau jaringannya yaitu 192.168.80.0 dan subnet masknya 255.255.255.240 karena /28. Kemudian hopnya yaitu jaringan pada router 2, dimana kita atur 192.168.10.2. Terlebih dahulu mohon maaf atau kita langsung saja buatkan seperti ini juga boleh, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita buatkan IP pada fast Ethernet 0/0 pada router 1 ini. Gimana caranya? Itu interface F0/1. Nah, di sini kita buatkan IP add 192.168.10.1. Subnet masknya 255.255.255.252. Nah, no SH. Nah, kita coba cek.
Sudah ada IP-nya. Kemudian pada router yang kedua kita masuk interface F0/1 IP add 192.168.10.2. Subnet masknya 255.255.252. Enter no SH. Nah, kemudian kita exitkan dan kita masukkan IP untuk meroutingnya, IP root, dimana kita buatkan IP pada jaringan atau network sebelahnya, yaitu 192.168.50.0. Subnet masknya 255.255.255/29, berarti 248. Nah, kemudian hopnya atau gerbangnya yaitu 192.168.10.1. Ini kita enter. Nah, kemudian kita coba untuk mengirim pesan antar router ke router. Lihat, kita coba lagi. Nah, sudah sukses. Kemudian kita coba ping atau kirim pesan dari jaringan ini, PC pada jaringan ini, ke PC dengan jaringan yang berbeda. Nah, sudah sukses. Kita coba satu lagi. Nah, sudah sukses. Berarti sudah bisa menghubungkan dua jaringan menggunakan teknik routing tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah topologi jaringan di mana kita membutuhkan sebuah server dan kita gunakan access point. Ini kita pilih yang access point PT aja, dan perangkatnya atau device-nya kita gunakan laptop, wireless tablet, dan smart device. Nah, untuk laptop agar bisa terhubung pada access point, maka kita atur dulu pada physical, kita zoom in, kita matikan dulu, dan kita buang port ini, dan kita pilih port ini NM1W. Terus kita tunggu. Oh ya, jangan lupa untuk kita hidupkan lagi laptopnya. Nah, di sini ketiga perangkat sudah terhubung melalui access point. Nah, selanjutnya kita hubungkan access point ke server menggunakan kabel Stripe port 0 fast Ethernet. Kalau masih merah, kita coba menggunakan kabel cross. Nah, sudah hijau seperti ini. Kemudian kita atur servernya. Yang pertama pada bagian config setting. Nah, di sini kita masukkan gateway-nya. Misalkan kita buat sebuah jaringan 192.168.40.1. Nah, DNS servernya 92.168.40.2. Nah, lanjut pada fast Ethernet, pada IP address kita buatkan 192.168.40.2. Ini sesuai dengan DNS tadi. Nih, DNS server kita buat 2, dan subnet masknya kita buatkan saja /24, berarti tetap 0. Nah, lanjut kita konfigurasi pada tab setting, pada tab service.
pada DHCP, kita klik saja ini, kita ubah jadi on, dan kita masukkan gateway-nya 92.168.41 dan servernya 92.168.40.2. Nah, kemudian start IP address-nya kita buatkan dari 20, subnet masknya sudah, kemudian kita save. Nah, seperti ini. Kemudian kita atur pada bagian DNS. Nah, di sini kita buatkan websitenya, dimana saya contohkan itu www.dion.com. Nah, addressnya yaitu kita masukkan IP DNS server tadi 92.168.40.2. Jangan lupa kita on kan, kemudian add. Nah, lanjut kita minimize. Nah, di sini kita coba lihat berapa IP yang didapat oleh laptop. Pada IP konfigurasi kita refresh dengan cara pindahkan statik dan kita pindahkan lagi ke DHCP. Nah, di sini laptop mendapatkan IP 40.23. Untuk tablet kita refresh. Nah, di sini tablet mendapatkan 40.24. Pada smartphone mendapatkan IP 40.21. Nah, selanjutnya kita coba untuk mengakses web service-nya, atau kita gunakan web browser. Nah, di sini kita ketikkan saja sesuai yang kita buat tadi, itu www.dion.com. Nah, jika tampil seperti ini, maka telah berhasil maka kita sudah berhasil menggunakan web server melalui DNS server. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti bagaimana cara mengkonfigurasi komponen-komponen pada sebuah topologi jaringan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.